Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tridiana Rimadani dari Universitas Pembangunan Nasional Jawa Timur. Sebagai peserta Digital and Big Data Using Python, saya di sini akan mempresentasikan mengenai Final Project. Sebagai pembuka, saya akan menjelaskan sedikit mengenai proyek yang saya kerjakan. Proyek yang saya kerjakan ini berasal dari data yang saya peroleh dari salah satu perusahaan layanan konsultasi, yaitu IDX Partner. Perusahaan ini menyediakan layanan konsultasi yang mengkhususkan diri dalam memanfaatkan solusi data analitik dan decisioning atau DAD. Data yang saya kerjakan ini merupakan dataset yang terdiri dari data pinjaman yang diterima dan ditolak. Tujuan dari pengerjaan proyek ini adalah untuk memprediksi credit risk dengan membangun model yang tepat. Saya lanjutkan untuk presentasi proyek. Sebagai analisis awal, saya melakukan exploratory data analysis. Yang pertama saya lakukan adalah dengan melihat data frame dari dataset tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan melihat informasi sederhana dari dataset. Seperti yang kita lihat di layar, dari informasi sederhana tersebut, saya mendapati bahwa data memiliki 466.285 baris data dan 74 kolom. Selain itu, tipe data yang dimiliki diantaranya tipe data objek, kemudian integer, serta float. Selain itu, terdapat pula beberapa kolom yang memiliki nilai nol atau data kosong, seperti yang tertera di sini. Langkah pertama setelah mengetahui terdapat kolom dengan nilai nol, yaitu menanganinya dengan menghapus kolom. Kolom yang dihapus adalah kolom yang memiliki nilai nol paling banyak. Seperti yang terlihat di sini, kita menghapus kolom yang memiliki nilai nol yang paling banyak. Langkah kedua adalah menghapus kolom yang diasumsikan tidak akan digunakan dalam membangun model dan kolom yang memiliki nilai yang berbeda di setiap datanya, seperti kolom ID, member ID, description, URL, dan sebagainya. Seperti yang terlihat pada layar di sini. Setelah itu, exploratory data analysis dilanjutkan dengan melihat ringkasan dataset, di mana kita dapat melihat mean, standar deviasi, minimal data, maksimal data, serta kuartil pada data numerik. Seperti yang terlihat pada layar, di sini kita dapat melihat mean, standar deviasi, minimal data, hingga maksimal data untuk tipe data numerik. Selain itu, exploratory data analysis dilanjutkan dengan melihat ringkasan. Kemudian, dilanjutkan dengan mengecek apakah data memiliki data duplikat atau tidak, dan didapatkan bahwa data false, di mana data tidak ada yang terdapat data duplikat. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengubah tipe data menjadi datetime pada beberapa kolom yang mengandung data tanggal. Kemudian, kolom tersebut diubah menjadi data yang dapat digunakan untuk pemodelan, yaitu dengan menghitung tanggal pada data tersebut dengan tanggal yang ditetapkan. Di sini kita mengubah tipe data menjadi datetime. Kemudian ini merupakan fungsi di mana untuk menghitung tanggal pada data pada kolom ini dengan data tanggal yang telah ditetapkan, sehingga didapatkan data pada kolom month since issue D dan juga month since release CR line. Setelah itu, dibuat data frame baru yang memuat data numerik. Kemudian dibuat plot histogram untuk melihat persebaran data. Ini merupakan pembuatan data frame baru untuk data numerik.
Kemudian ini merupakan visualisasi berupa data plot histogram di mana kita melihat persebaran data pada data numerik tersebut. Di sini kita dapat melihat bahwa data sebagian besar adalah data memiliki skewness, di mana skewness ini merupakan right skewed atau skewness bernilai positif, di mana yang berarti distribusi data sebagian besar bernilai rendah. Kemudian dilanjutkan pula pengecekan menggunakan box plot sehingga didapatkan sebagian besar data memiliki outlier. Selanjutnya, untuk data yang memiliki missing value, dilakukan penanganan terhadap data numerik maupun data kategorikal sehingga tidak ada lagi missing value. Di sini adalah penanganan data untuk missing value, di mana kita menggunakan simple imputer untuk variabel numerik, dan juga kita juga menggunakan simple imputer juga pada variabel kategori. Di sini kita lihat untuk deskripsi datanya, tidak ada lagi data yang memiliki missing value atau nilai nol. Untuk tahapan selanjutnya dilanjutkan, yaitu mengidentifikasi target variabel untuk pembuatan model, yang diawali dengan mengeksplorasi data untuk eksplorasi data unik pada setiap kolom. Kemudian dibuat kolom baru yang berisi identifikasi dari kolom yang akan menjadi target variabel yang bernama kolom good bad. Di sini kita mengidentifikasi isi dari setiap kolomnya. Kemudian dilanjutkan untuk membuat kolom baru bernama good bad, di mana kolom-kolom tadi akan diidentifikasi sebagai berlabel 0 dan 1 di kolom good bad ini. Kemudian dilanjutkan analisis dari persebaran data yang telah diidentifikasi pada kolom good bad. Setelah itu dilanjutkan dengan tahapan feature engineering yang bertujuan untuk menormalisasikan nilai pada setiap data agar dapat dibangun model. Beberapa visualisasi ini merupakan identifikasi pada setiap kolom yang telah diidentifikasi dengan kolom good bad, sehingga didapatkan untuk kolom subgrade di mana data yang berlabel 1 terlihat lebih banyak, untuk data yang berlabel 0 terlihat lebih sedikit. Untuk kolom home ownership, di mana label 1 juga lebih banyak dari identifikasi 0. Untuk kolom verification status juga lebih banyak yang teridentifikasi sebagai 1 daripada yang teridentifikasi sebagai 0. Kemudian ini merupakan feature engineering, tahapan feature engineering, di mana tahap ini untuk menormalisasikan data agar dapat dibangun model. Di sini digunakan label encoder. Di antara penanganannya yang dilakukan adalah dengan menggunakan label encoding untuk variabel biner. Variabel biner adalah variabel yang memiliki hanya 2 variabel, yaitu 0 dan 1. Selain itu juga digunakan standar scalar pada data numerik agar memiliki nilai yang sama satu sama lain. Setelah dilakukan label encoder akan didapatkan data pada kolom seperti ini akan bernilai 0 dan juga 1. Kemudian dilakukan standardize pada numerical variable menggunakan standard scalar sehingga data memiliki nilai yang sama satu sama lain. Setelah itu data dipisah menjadi data train dan juga test.
Di sini kita melanjutkan tahapan dengan split data, di mana data dipisah menjadi data train dan juga data test. Kemudian dilanjutkan dengan oversampling pada data train, di mana oversampling ini adalah dilakukan dengan tujuan data yang digunakan memiliki distribusi yang sama. Jadi data train ini memiliki distribusi yang sama, sehingga untuk sebelum oversampling pada data 1, di mana data 1 lebih banyak daripada data 0, setelah oversampling data 1 dan juga data 0 memiliki distribusi data yang sama. Terakhir, pembuatan model pun dilakukan. Model yang dibangun menggunakan model logistic regression, random forest classifier, dan juga XGBoost classifier, di mana pada ketiga model yang telah dibangun ini menghasilkan nilai akurasi yang cukup memuaskan. Ini adalah nilai akurasinya untuk logistic regression. Kemudian untuk random forest classifier, nilai akurasinya juga cukup memuaskan, sangat memuaskan bahkan. Kemudian untuk XGBoost classifier juga memiliki nilai akurasi yang juga sangat memuaskan. Sekian presentasi final project dari saya. Jika terdapat kesalahan kata dan lainnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan terima kasih atas perhatian yang telah disampaikan.